Halo sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Yayan Rusmina, mahasiswi jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membagikan informasi mengenai penyakit meningitis. Tepat 24 April nanti adalah Hari Meningitis Sedunia. Memang jarang sekali terdengar, namun tetap harus diwaspadai karena merupakan salah satu penyakit infeksi saraf yang paling mematikan yang bisa menyerang siapa saja dan kapan saja. Anak-anak, remaja, dan usia muda memiliki resiko juga dapat menyerang orang dewasa, terutama mereka dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, sebagai radang selaput otak. Penyebab utama dari meningitis adalah infeksi baik virus maupun bakteri. Karena itu kondisi ini sangat menular dan dapat berpindah dengan mudah melalui hubungan langsung, yaitu melalui batuk ataupun bersin. Meningitis karena virus merupakan jenis meningitis yang paling umum terjadi dan tidak begitu serius. Komplikasi seperti demam tinggi dan kejang-kejang hanya terjadi pada beberapa kasus saja dan cukup jarang. Lalu meningitis karena bakteri atau di sisi lain lebih jarang terjadi namun lebih serius. Jika tidak segera diobati, radang jenis ini dapat menyebabkan kerusakan pada bagian otak, bahkan kematian. Jadi, penting untuk mengetahui gejala-gejala dari meningitis ini, sehingga akan lebih cepat penanganannya. Dari meningitis ini, meliputi leher kaku, 2. Nyeri pada leher yang menjadi lebih buruk ketika sampai pada bagian dagu hingga dada. Yang ketiga, demam. Yang keempat, muntah-muntah. Yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, kejang-kejang. Dan yang ketujuh, rasa kantuk yang amat sangat sulit untuk tetap terjaga. Pada bayi, gejala yang muncul meliputi gatal-gatal, tangisan yang tidak henti, mudah terkena penyakit, hilang selera makan, hingga sulit bernapas dan batuk-batuk. Anda atau anggota keluarga Anda menunjukkan gejala tersebut, Anda sebaiknya segera mendapatkan pengobatan dokter. Dokter umum dapat mengenali meningitis dan menentukan apakah jenis yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Diagnosa dilakukan dengan memeriksa kondisi kesehatan pasien, melakukan cek fisik, menganalisis riwayat kesehatan, dan melakukan beberapa tindakan seperti lumbar fungsi. Ini merupakan pemeriksaan yang paling penting untuk dilakukan jika pasien diduga menderita meningitis, karena tindakan ini meliputi pengambilan contoh cairan dari sumsum tulang belakang sehingga radang tersebut dapat diketahui apakah memang disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Tes lainnya seperti pemindaian CT, MRI, dan tes darah dilakukan untuk mendukung diagnosis. Lalu bagaimana sih cara mengobatinya? Cara mengobati meningitis yang disebabkan oleh bakteri yaitu ditangani oleh penggunaan antibiotik dan pengobatan steroid yang disebut dexamethasone. Kondisikan penanganan rumah sakit. Jadi, pembatasan pasien sangat diperlukan sehingga dokter Anda dapat lebih mudah untuk mengawasi kondisi Anda serta mengawasi perkembangan gejala yang terjadi seperti kejang-kejang, hilang pendengaran atau tanda kerusakan otak. Nah, lalu ada meningitis yang disebabkan oleh virus. Bagaimana cara mengatasinya? Cara pengobatannya yaitu tanpa harus ke rumah sakit, dengan pengobatan untuk meredakan nyeri dan menurunkan panas demam. Pasien mungkin akan mengalami gejala kurang lebih 2 minggu sebelum pengobatan tersebut selesai mengatasi penyebab penyakit. Para pasien juga disarankan untuk meminum banyak cairan agar tubuh mereka dapat mengeluarkan virus yang lebih cepat. Terbaik untuk mencegah penyakit ini adalah dengan memastikan
bahwa semua anak-anak mendapatkan vaksinasi lengkap yang diperuntukkan untuk usia mereka. Pun vaksin meningokokus tidak termaksud dalam daftar imunisasi standar bagi anak-anak, namun vaksin ini dapat melindungi anak-anak dari berbagai penyakit yang dapat berujung pada meningitis, cacar air, MMR atau vaksin campak, gondok dan rubella, dan pneumokokus atau PCV atau PPSP merupakan vaksin yang sangat penting karena vaksin ini melindungi anak-anak dari bakteri yang dapat menyebabkan meningitis. Vaksin meningokokus diberikan untuk mencegah bakteri penyebab meningitis. Hanya disarankan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan ke negara di mana kasus meningitis sering terjadi serta memiliki cacat pada sistem kekebalan tubuh. Terlepas dari gimana tadi informasinya sahabat sehat, semoga informasi tadi bermanfaat ya. Dan tetap stay di rumah, jangan kemana-mana ya.